Jadi istilahnya waktu itu menyatakan cinta waktu itu, istilahnya nembak ya anak zaman sekarang itu langsung iya gitu. Halo Mbak Tias, kabarnya gimana? Kabarnya alhamdulillah semakin melebar. Semakin melebar ya. Kayaknya memang pandemi ini kalau saya banyak ngobrol dengan teman-teman, kayaknya perbandingannya sama sebelum pandemi adalah sekarang mungkin lebih melebar. Betul. Begitu. Jadi tidak semakin tinggi tapi semakin melebar ke kanan dan tingginya ke samping. Dampak dari pandemi luar biasa. Saya kok nggak melebar? Enggak, karena yang situ kayaknya semakin Konsisten. dikecilkan. Saya konsisten. Kecilkan badannya soalnya gitu. Kebutuhannya banyak, jadi harus kecil. Terlalu banyak menyekolahkan nanti. Halo, kabarnya semakin melebar tapi kesehatan terjaga ya. Dua sejoli ini teman-teman sudah saya dampingkan, sudah beriringan. Lihat nih ya, ada Mas Oni Antono dan Mbak Tias Asmara yang kebetulan bidangnya sama-sama di entertain. Waduh, bukan hal yang mudah loh kalau berdampingan dengan orang entertain ini. Tias Asmara, Iya. kesibukannya apa saja selama pandemi sayangku? Kalau kesibukannya sih tetap ya, tetap kodratnya sebagai wanita. Pastinya ngurus anak, suami. Terus yang pasti juga berkarya dari rumah kalau pandemi gini ya Mbak Gitu Lili ya. Job-job kan juga ada, cuman kan juga masih nggak rame kayak dulu. Nggak rame kayak Itu pun kan dulu. juga mungkin acara-acara hajatan yang tertutup indoor gitu. Itu pun kalau nggak nyampe lokasi dibubarin, kadang juga sering kan nyampe lokasi kita Nggak jadi tampil gitu. Jadi sama saja yang dikeluhkan teman-teman ya. Sementara pandemi ini berkarya dari rumah, karena sementara job manggung itu hampir 80% tidak ada, hanya tersisa 20% mungkin saja ya. Oh jadi begitu ya, kegiatan di rumah banyak berkarya, masak itu pasti ya. Masak pasti. Yang penting nyambel Mbak Lili. Oh gitu ya. Iya. Berarti kerjaan rutinmu selainnya, kalau dulu nyanyi ya, sekarang bikin sambal. Betul. Oke, kita tahu kalau sosok Tias Asmara ini juga salah satu artis Jawa Timur yang namanya sudah keangkat. Melebar. Enggak. Ini serius iki. Namanya keangkat teman-teman, dan banyak orang tahu juga Tias Asmara ini sudah punya lagu sendiri. Alhamdulillah. Punya single sendiri, dan yang belum tahu itulah teman-teman banyak tanya ini. Iya. Pasangannya Mas Oni ini, Tias Asmara ini sebenarnya asli dari mana? Boleh diceritakan sedikit untuk teman-teman tahu. Iya, kalau asli kelahiran sih dari Jember Mbak Lili. Oh, asli Jember. Asli arek Jember Mbak Oh, Lili. begitu. Betul. Terus. Jembernya mana? Jembernya kalau kecamatannya ikut Ambulu, Oh. kalau desanya ikut Sumberjo Gemuling. Wih. Yus ini kilo gati Mbak Lili. Iya ngono Wong ya. Jember. Rotok kasar ya. Iya. Karena ada bau-bau Madura dikit gitu. Oh gitu. Cuman kalau saya bahasa Madura saya nggak bisa. Oh, kalau saya bisa ada Bisa. remah kabar. Nah, saya gitu aja bisanya ndok rumah gitu aja. Jadi asli anu ya, Jember ya. Jember. Ya, Jember. Halo, Ya, ini halo, artis Jember. Anda. Boleh disapa ini. Kalau teman-teman Wong semuanya Jember, yang konco-konco. ada di Jember. I miss you. Gitu ya Iya. ceritanya ya. Terus dari kecil denger sudah nyanyi. Apa Iya. benar itu? Kalau nyanyi sih memang, kalau kata orang tua sih memang bakat ya Mbak Lilin ya katanya ya. Kalau soalnya saya dulu kata orang tua itu dari kecil belum bisa baca, belum sekolah TK, belum bisa baca itu tapi udah bisa nyanyi katanya gitu. Jadi cukup dengerin aja lagu, sering didengerin katanya, terus udah bisa nyanyi gitu. Seperti itu ya. Dan alhamdulillah dari orang tua sendiri, keluarga semuanya memang mendukung Mbak Lili, mendukung 100%. Jadi alhamdulillah lah bisa terbentuk sampai sekarang. Mas Oni minggir dulu ya. Maksudnya saya cancel dulu ya pemandangannya. Saya beralih ke yang cantik-cantik ya. Karena yang cantik-cantik ini harus bikin pengakuan untuk penggemarnya. Oke, baiklah. Oh begitu ya. Begitu Bang Roma. Oke. Ani, silakan. Mohon maaf. Roma mau mengalah. Oh jadi begitu ya. Iya. Orang tua support selalu 100% Alhamdulillah mensupport. Iya. Terus bisa diceritakan sedikit orang tua mensupport, terus awalnya dari mana berkarirnya?
Kalau awal mula berkarir dari kelas 3 SD Mbak Lilin. Jadi kelas 3 itu dulu saya sudah ikut wayang kulit, kalau di sana pewayangan gitu. Tapi kalau dulu karena masih umur segitu ya, jadi orang tua itu cuman hanya bisa tak titip nol gitu aja, nitipin gitu biar titip ya, biar gitu. Mental itu kan kebentuk dulu, biar berani dulu lah. Iya boleh nonton, betul gitu. Jadi udah mulai dilatih dari pewayangan itu dari kelas 3 SD. Dulu kelas 3 itu belum bisa make up sendiri Mbak Lilin karena kan masih umur segitu ya, belum bisa caranya make up dandan gimana kan belum bisa. Iya. Jadi dulu itu saya dandan itu didandani sama pesinden-pesindennya itu. Oh gitu. Sebentar. Ya? Saya gunting dulu omongan kita. Di pewayangan. Iya. Ikut pewayangan istilahnya anak masih kelas 3 SD. Iya. Itu disuruh ngapain di situ? Nyanyi Mbak Lilin. Nyanyi. Jadi kalau wayang kulit di Jember itu modelnya itu kalau masih sore sekitar jam 8 sampai jam 9 itu ada campur sarinya dulu. Oh. Jadi campur sari kayak ada dangdutannya dulu gitu. Nyanyi campur sari betul. jadinya. Jadi sebelum Pak Dalangnya naik itu kita dihibur dengan campur sari dulu gitu. Oh seperti itu. Iya. Jadi nggak ikut sampai acara akhir gitu, enggak ya? Loh tapi gini Mbak Lilin, kalau di sana tuh wayangnya itu sistemnya gini. Jadi jam 8 sampai jam 9 kita campur sampai sari. jam 10 juga itu campur sari dulu. Setelah selesai Pak Dalangnya kan naik tuh. Wayangnya udah mulai. Nanti sekitar jam 1 atau jam 2 gitu kita naik lagi. Naik lagi. Karena ada acara kayak kalau orang Jawa itu limbuan itu loh Mbak. Limbuk cangik gitu itu loh Mbak Lilin. Nah itu kita campur sarian lagi. Tapi cuma sebentar sih, paling cuma 1, 2 atau 3 lagu. Setelah itu sudah selesai kita bisa pulang. Berarti selain nyanyi dangdut berarti awal mulanya dari lagu-lagu itu ya, kayak pewayangan, belajar nyinden langgam itu campur ya? sari dikit gitu. Oh, berarti bisa ya? Dikit. Ya dikit-dikit sih Mbak Lin, kalau gimana ya? Ya bisa dikit-dikit, cuman kalau asli kayak sinden gitu ya enggak seberapa sih. Ya tapi anak kecil loh, tapi luar biasa ilmunya ya. Ilmu yang didapat dari kecil di pewayangan berarti bisa nyinden. Boleh saya tahu? Boleh saya minta bocoran nyanyi nyinden sedikit? Kan biasanya kan kalau setahu kita ini Tias Asmara ini kan penyanyi dangdut toh. Apalagi sekarang punya single lagu dangdut original. Ternyata malah bakat awalnya dititipkan di pewayangan. Betul. Ilmu sindennya berarti punya. Boleh dikasih bocoran ke saya, ke kita semuanya, ke para penggemar semuanya di sana. Suaranya Tias Asmara dengan ilmunya dalam persindenan itu nyinden lah sedikit boleh. Mudah-mudahan nggak lupa ya. Enggak, ayo coba kita minta. Coba depannya aja ya. Mudah-mudahan masih ingat. Ya. Umpama sliramu sekar melati, aku kumbang ngidam sari. Umpama sliramu margi wong bagus, aku kang bakal ngliwati. Gitu Mbak Lili. Oh dikit aja ya nyanyinya ya. Tapi luar biasa, dan minta tepuk tangan yang meriah untuk Tias Asmara dengan kemampuan sindennya, ya Allah. Gitu itu Mbak Lili. Ya bisa sih dikit-dikit, cuman ya nggak. Ternyata di balik cengkok dangdutmu menyimpan sesuatu ya, ilmu persindenan tadi lah. Ya karena kan tiap hari dengerin sinden nyanyi, akhirnya kan lama-lama bisa lah dikit-dikit. Cuman gitu. sih kalau waktu campur sari sih nggak selalu nyanyi langgam. Kalau langgam kan sudah ada partnya sendiri ya, bagian sinden. Iya. Aku mungkin lebih ke dangdut, atau kalau nggak gitu kalau daerah Jember tuh kan lebih ke Banyuwangi lagunya Mbak Lin. Lagu osing gitu. Boleh lah itu ya, istilahnya kemampuan sinden tapi nyanyi dangdut, bahkan lagu Banyuwangi juga kepegang semua. Luar biasa Tias Asmara ini ya. Terus dilanjut cerita sedikit dari kelas 3 SD mulai bernyanyi itu. Terus kelanjutannya ikut apa lagi untuk mencapai di titik ini sosok Tias Asmara? Kalau setelah dari pewayangan sih akhirnya berkembang ke elektron Mbak Lilin, yang banyak di sana ya. Elektron orkes gitu sih. Elektron orkes. Ya, gitu. Zaman masih belajar nyanyi belum ketemu Mas Oni ya? Belum dong. Oh, belum. Jadi Mas Oni sama Allah masih di itu dulu ya? Disembunyiin dulu. Soalnya saya kecilin ya. Masih terlalu kecil.
Lanjut Iya, ceritanya terus gimana? gitu. Ya, jadi dari elektron terus orkes, dari hajatan ke hajatan gitu aja. Akhirnya Iya. jadi istilahnya ikut arus aja ya. Iya, Jadi betul sekali. mungkin nambah umur terus ikut elektron, pengalamannya nambah dari elektron ke orkes gitu ya. Dan kalau elektron itu pasti player yang ngejawab saya itu. Pas kalau elektron kan nggak banyak sih Mbak Lilin penyanyinya ya, karena kan cuma acara buat party aja gitu, kayak acara resepsi gitu Iya, aja kan, iya, juga iya. durasinya nggak panjang. Jadi kan paling bawa penyanyi cuma 2-3 gitu. Pasti itu kalau ngejob saya itu pasti disuruh nyanyi bagian nyanyi kayak lagu Jawa-Jawa gitu. Oh, tugasnya sampean di Iya, situ ya. jadi kalau memang di sana kan kalau resepsi kan lebih ke lagu Jawa sama lagu-lagu kayak nostalgiaan gitu. Kalau nostalgia katanya saya nggak cocok, soalnya cengkoknya itu sudah dangdut banget gitu. Jadi bagian nostalgia ada penyanyinya sendiri. Kalau saya lebih ke lagu campur seharian gitu. Oh, Gitu pasti, begitu. Mbak Lili, iya. Jadi sudah dikhususkan ya, Iya. sudah pokoknya kalau ngejob Tias Asmara nanti lagu-lagu niki, lagu-lagu versi Nah, Jawa-Jawa gitu begitu. biasanya. Oh, iya. Berarti memang dianggap mampu, makanya dikasih tugas kayak gitu ya. Alhamdulillah. Dulu waktu perjalanannya dari istilahnya dari kecil, dari kelas 3 SD sampai ke elektron sampai sekarang kan akhirnya sudah ikut grup-grup besar ya. Ada nggak perjalanan waktu merintis dulu itu cerita yang nggak bisa dilupain sampai sekarang? Wah, kalau cerita yang paling nggak bisa dilupain dan yang paling menyedihkan itu, saya kan memang dari merintis nyanyi itu nggak pernah lepas dari pantauan orang tua memang Mbak Lili. Iya. Jadi memang nenek saya itu istilahnya kalau orang Jawa bilang tuh muakasi gitu ke orang tua saya. Nggak apa-apa anaknya dijadikan, karena kan penyanyi kan kalau pandangan orang itu kan gimana gitu toh Mbak Iya. Lili. Kalau orang tetangga lihat kan penyanyi kan apa gitu kayak kan. ada negative thinkingnya betul. ya. Jadi mbah saya itu, nenek saya itu cuman hanya ngasih pesen ke orang tua saya, yang penting kalau nyanyi itu harus selalu didampingin, jangan sampai istilahnya dicol dewe gitu loh Mbak. Iya, Lili. iya, Nah, iya, iya, karena iya. kan perempuan, apalagi kan kita Perempuan. kerjanya kan malam ya. Betul. gitu. Jadi ya nggak pernah lepas memang dari pantauan ayah, ibu. Kalau ibu sih dulu selalu dampingin, cuman semenjak aku punya adik, jadi kan lebih fokus ke adik. Jadi saya sama ayah kemana-mana itu Kemana-mana ayah. sama ayah. Bahkan dulu tuh Mbak Lilin, Iya. sebelum kelas 3 itu kan saya sudah memang disumbang-sumbangin ya. Nyumbang Kelas kemana 1, 2 gitu SD ya. tuh, jadi kalau ada Agustusan, acara di kampung-kampung, acara Agustusan, panggung-panggung gitu, Iya. aku selalu disumbangin. Jadi ibuku tuh selalu gimana ya Mbak Lin, mensupport bener-bener. Jadi aku nyumbang no anakku ya gitu. Jadi memang ibu itu pengen bangun mental saya dulu gitu, biar berani dulu. Dan waktu itu kan masih jarang ya ada orkes musik, kan jarang ya, karaoke kan yang banyak. Iya, zaman iya, dulu tahun berapa itu lupa saya. Jadi tuh sampai orang tua saya itu bela-belain kemana-mana itu kalau ada acara Agustusan, acara hajatan tuh disumbangin. Ayah itu bawa VCD sampai Mbak Lilin, VCD player itu. Kenapa bawa VCD? Playernya, maksudnya bawa playernya. Iya, jadi bawa kaset, juga bawa VCD-nya. Karena apa? Dulu tuh pernah kejadian pas saya tuh nyanyi di suatu tempat, bawa kaset doang. Nah, VCD-nya itu pinjem VCD-nya yang punya hajat itu tadi. Nah, mungkin VCD-nya mungkin kan VCD udah lama atau gimana ya, nggak tahu ya. Jadi kasetnya tuh kayak ceket-ceket itu loh Mbak Lilin, berhenti gitu loh. Lah, nggak lancar, macet ya. betul sekali lah. Saya kan karena masih anak kecil ya, mental juga masih makso hitungannya ya Mbak Lilin ya. Jadi nangis Mbak Lilin di atas panggung kan, Malu soalnya ya. ditertawain sama penonton ya, loh musiknya kok mandek-mandek gitu lah. Jadi saya nangis. Akhirnya dari situ orang tua kan jadi tahu ya pengalaman jogo-jogo gitu loh Mbak, jaga-jaga. Jadi bela-belain bawa VCD sendiri dari rumah. Biar lancar Jadi bawa nyanyinya. VCD, kaset VCD, Iya. bawa VCD playernya, sama bawa stafol Mbak Lilin. Ya Soalnya kadang tuh kan listriknya Sampai- yang punya sound, yang punya gawe kan kadang lagi nggak apa ya, nggak stabil lah. Sesibuk itu Jadi bawa bawaannya. stafol, Mbak Lilin, masya Allah. Bahkan Pakai sampai sepeda motor, bawa motor sendiri juga. renteng-renteng pokoknya Mbak Lilin. Widih. Perjuangan Mbak Lilin ya. Tahun segitu ya. Nah, betul. Saking semangatnya orang tua ingin Iya. sampean itu menjadi Kalau ingat sukses. itu ya Allah. Terus kan biasanya mesti acara malam Iya. gitu. Terus karena masih anak-anak lah sekolah ya opo.
Kalau sekolah sih alhamdulillah ya Mbak Lilin, saya tuh Lancar memang ya? dulu guru-guru saya juga alhamdulillah dari SD, SMP, SMA, karena kan mereka juga semuanya udah tahu kalau memang selain sebagai siswa, saya kan juga punya hobi, punya apa ya, sampingan, punya karir kan. Iya. Dan kalau dikorbankan salah satu kan nggak mungkin. Kalau dikorbankan hobi nyanyinya kan juga eman. Apalagi kalau sekolahnya kan nggak mungkin, karena itu kan buat masa depan. Iya. Jadi sama-sama saling mensupport. Jadi guru juga kalau ngasih pesan ke saya nggak apa-apa, sekolah sambil nyanyi nggak apa-apa. Yang penting sekolahnya itu jangan sampai absen gitu aja. Bilangnya. Jadi nggak sampai alfa gitu loh Mbak. Kehadiran absen itu tetap berjalan. Jadi itu saya sampai dulu itu Mbak Lilin, kelas 3 itu kan udah ikut wayang tadi tuh ya. Iya. Kalau wayang tuh kan mau nggak mau kan kita kalau deket kan bisa pulang dulu. Tapi kalau posisinya lokasinya jauh kan kita berangkat kan bareng rombongan tuh. Harus ikut di situ. Nah, bareng rombongan pulang kan juga harus nunggu acara selesai. Nah, kalau wayang kan rata-rata jam 3 jam 4 kan baru selesai tuh Mbak Lilin. Iya, sampai subuh ya. Jadi tuh saya mensiasati biar nggak sampai terlambat ke sekolah, biar tetap sekolahnya jalan, karir juga jalan. Akhirnya saya tuh ini punya cara, jadi dari rumah itu berangkat itu bawa seragam sekalian. Jadi seragam buat besok hari apa, seragam sama buku pelajaran yang buat besok tuh tak bawa sekalian. Jadi jam 3, jam 4 itu acara selesai, pulang kan tuh ya. Terus ke tempat ngumpul awal itu ke rumahnya Pak Dalangnya biasanya. Iya. Itu saya di situ langsung siap-siap mandi segala macem, pakai seragam, pakai tas. Jadi dari lokasi rumahnya Pak Dalangnya itu saya diantar pulang ke, nggak langsung ke rumah, jadi langsung diantar ke sekolah. Iya. Dari sekolah terus ayah langsung pulang gitu. Jadi dari lokasi itu langsung ke sekolah, karena kan kalau pulang dulu takut nggak nututin Mbak Lilin. Ya Takutnya Allah, nanti sampai sebegitunya ya. sekolahnya. Betul. Luar biasa perjuangannya Iya, ya. kadang di sekolah sambil kayak ngantuk-ngantuk gini. Iya. Tapi ya alhamdulillah guru kan juga semuanya udah tahu ya, jadi udah biasa. Gak apa-apa, mari tanggapan aku paling bias gitu. Jadi saya sudah siap-siap, takutnya pulangnya kan mesti pagi, takut telat sekolah, seragamnya sudah dibawa duluan. Wah, luar biasa. Tapi alhamdulillah loh ya, karirnya sampai sekarang, sampai punya lagu sendiri, single sendiri, boleh diperhitungkan lah namanya kalau di Jawa Timur sosok Tias Asmara ini. Dan setelah itu alhamdulillah sekali untuk saat ini Tias Asmara ini sudah istilahnya sekarang bisa panen ya dengan buah perjuangan dulu ya. Ya alhamdulillah lah. Tapi dulu sebelum ke Surabaya, Tias Asmara ini sudah itu ya, sudah banyak gabung grup-grup dangdut di Jember sana ya? Iya betul. Ya salah satunya sih ada orkes apa namanya Sakura. Halo Pak Supri. Pripun kabare? Lo ya Allah Pak Supri. Pak Supri, ada halo. Pak Supri, terus ada orkes Argonmita itu Pak Muji, juga ada orkes Prahasta, Pak Sopo yo, sampai lupa saya namanya. Bisa apa ini. aja halo pimpinan pokoknya Prahasta. Pimpinan Prahasta seluruh beserta seluruh musisinya. Ya halo Allah. semuanya. Lama tak. Oh Pak Tupono kalau nggak salah, betul. Pak Tupono itu. juga. Kalau Pak Tupono kebetulan saya juga kenal karena Pak Tupono itu adalah salah satu senior. Oh iya, betul, Senior Mbak di Lin, Jember memang kan? senior, betul Nah, sekali, luar musisi biasa. lama itu, iya. Pak Tupono, salam dari saya buat jenengan, sehat selalu Pak. Ya itu Mbak Lin, pokoknya untuk semuanya aja orkes di Jember yang pernah gabung dengan saya. Iya. Maaf kalau mungkin nggak bisa nyebutin satu-satu ya, karena mungkin karena banyak kan jadi lupa gitu. Iya. Dan apa namanya, sosok Tias Asmara ini kan jaraknya jauh loh sama Mas Oni Antono. Maksudnya jauhnya tuh nggak bentang jarak. Berapa jam? Iya sekarang, waktu dulu. Dulu ya. Mas Oni Antono lebih banyak di Surabaya. Iya. Jenengan kan asli Jember. Jember. Itu kok bisa ketemu? Nah itu dulu itu ceritanya ya gimana ya Mbak Lilin ya. Heeh. Jadi itu nggak sengaja dulu itu di Jember itu ada salah satu orkes namanya tuh Om Ganses. Ganses. Ya, betul. sip. Ganses apa Ganses sih saya? Ganses. Ganses ya. Iya. Oh iya. Nah di situ itu dulu ada salah satu musisi namanya Mas Wari. Saya ingat sekali Mas Wari, halo. Itu tuh ngejob saya waktu itu. Ngejob saya. Awalnya dulu ngejob itu buat acara pokoknya di Tegal Banteng kalau nggak salah acaranya ya. Tapi waktu itu kan
kita kan sebelum perform kan pasti ada latihan dulu ya, satu grup latihan, gitu. Jadi kan lagunya apa aja udah dipersiapin, kita latihan dulu. Setelah latihan itu teman-teman tuh bilang, teman-teman penyanyi, ono Mbak Lilin teko gitu katanya Mbak Lilin. Wong cah desa Mbak Lilin ya. Iya ta gitu saya. Iya, waduh, redek iki. Iya aku redek ya gitu Mbak Lilin. Nah setelah berjalan latihan berapa lagu ternyata itu bener. Jenengan itu datang. Cuman waktu itu saya kan nggak seberapa gimana ya, nggak seberapa paham banget lah sama sosok Mbak Lilin itu kan ya. Hanya lihatnya kan di kaset-kaset gitu ya. Saya cuma gini aja, wih kita jenengin Mbak Lilin gitu waktu itu ya. Wih gitu. Nah waktu itu kalau nggak salah itu Mbak Lilin juga datang sama sebelah saya ini kalau nggak salah. Iya. Sama ini yang mau milih. Cuman saya nggak seberapa ngeh waktu itu sama dia, karena kan pandangan saya ke jenengan aja waktu itu. Iya. Betul sekali. Berarti saya yang ganjen. Berarti ada hikmahnya waktu adik saya tak ajak akhirnya kenal dengan dirimu ya pas latihan itu ya. Belum. Waktu latihan itu belum kenal karena kan saya nggak ngeh. Tapi kan sudah dia. pertemuan pertama. Pertama. Cuman saya tahu gitu aja. Cuman kan pandangan saya ke Mbak Lilin terus waktu itu. Nggak memperhatikan yang itulah ya. Enggak lah. Berlalu begitu saja. Apalagi kecil, jadi kan nggak seberapa terlihat. Iya. Betul. Lalu. Nah setelah itu ketemu jenengan toh. Nah terus kita kan sempat foto-foto kan waktu itu. Minta foto kan gitu ya. Jenenge cah desa petuk artis terkenal ya mesti kan langsung gitu ya. Nah gimana langsung gitu nyablak kan. gitu minta foto ya. Setelah itu latihan selesai. Terus Mas Wari tadi tuh langsung bisik-bisik ke saya. Yes, bener ya. Oh Mas gitu saya. Bener toh omongku. Apa? Mbak Lilin iku seneng ambek awakmu. Kok nanti dijak nyanyi nang Surabaya gelem ta gitu. Oh gitu. Loh, temenan ta Mas gitu saya waktu itu. Iya. Setelah itu terus saya pulang kan latihan ya, pulang. Wis mending cek dikabari mana gitu kan. Terus setelah saya pulang saya bilang ke orang tua, ke ayah juga waktu perjalanan pulang saya bilang, ya mau lo cari nih Mas Wari, aku gak bisa nyanyi nang Surabaya sama Mbak Lilin. Lo iya ta? Iya. Wes alhamdulillah, kok udah ngomong ke ibumu gitu. Sampai rumah saya bilang, Bu, aku lah bisa nyanyi nang Surabaya sama Mbak Lilin gitu. Lo ya wes alhamdulillah gitu. Masih sekolah ya waktu itu? Masih sekolah? Waktu itu masih SMA kalau nggak salah. Oh masih SMA ya. Terus setelah itu berapa hari kemudian setelah perform itu tadi, nah waktu perform itu sempet ada Mas Dwi, halo Mas Dwi, pimpinan Ganses. Ini ya. Ganses ya. Iya. Mas Dwi itu naik ke atas panggung waktu perform itu, kan latihan terus besoknya kan buat perform itu. Waktu perform itu siang acaranya itu, Mas Dwi itu naik ke atas panggung itu bilang ke saya, gini apa? Yes minta nomormu gitu. Loh Mas apa sih njaluk? Iku apa jenenge? Mas Alung gitu bilangnya. Siapa itu Mas Alung? Nah itu siapa tuh Mas Alung? Sosok Mas Alung ini. Prosedur dia bukan produser. Oh prosedur. Prosedurnya Ameswara. Betul ya? Iya. Bukan produser ya. Bukan produser loh ya, prosedur ya. Mas Alung gitu katanya kan. Nah setelah saya kasih, waktu zaman itu belum ada WA Mbak Lilin ya. Zaman itu masih SMS kalau nggak salah, waktu belum ada WA. BBM, cuman waktu itu kan aku ngasih nomor bukan ngasih PIN, jadi kan SMS ya zaman dulu ya. Ternyata, sampean tahu Mbak Lilin, SMS-nya tuh bunyinya gini, dari manajemen Herlina. Nggak taunya nomornya dia nih ternyata. Oh gitu. Iya. Cuman saya nggak tahu manajemen Herlina tuh siapa kan, saya cuma bilang iya gitu aja kan. Nah setelah itu berlanjut beberapa hari kemudian Mbak Lilin datang toh ke rumah itu sama Mas Alung, main ke sana ya. Main ke sana, main ke rumah. Nah, saya juga masih inget tuh. Kita ketemu di ruang tamu, saya kan masih malu-malu nih. Mbak Lilin tuh nyuruh aku nyanyi lagu Hujan waktu itu kalau nggak salah. Sengaja banget loh itu aku. Malah Mbak Lilin bilang, "Hari iki lho koyo Ari Susan suaranya," gitu katanya. Saya bilang gini, "Mosok sih? Seumur-umur saya nyanyi tuh kok baru kali ini ada orang menilai saya kayak Ari Susan itu baru kali ini kayaknya ya." Nah, setelah itu saya datang ke Surabaya kan karena waktu itu kan kalau nggak salah ada festival PAMI di sini. Ya betul. Kebetulan ada Bang Haji juga, Bang Haji Rame-Rame yang datang dan kebetulan kan juga Mbak Lilin toh waktu itu jurinya. Nah jadi berawal dari menapakkan kaki waktu itu ikut festival PAMI itu tadi. Juara kan waktu itu ya? Alhamdulillah. Alhamdulillah luar biasa.
cah desa Iya. ning Surabaya sawenenge wis. Iya, Karo-karuan Mbak Lili iya, iya. pokoknya. Terus, Nah, terus? dari itu akhirnya saya pelan-pelan hijrah, mulai hijrah ke Surabaya. Tapi waktu itu ya masih wirawiri, jadi Bolak-balik juga masih ya. bolak-balik, jadi masih terima job Jember juga, masih terima. Soalnya kan kalau langsung kayak plus ninggal gitu kan nggak enak juga tuh Mbak Lilin, karena kan memang berawal karir kan dari sana. Dari sana, betul. Terus Jadi terus, ya sampai saat ini ya saya juga masih pokoknya nggak akan melupakan jasa-jasanya kayak Pak Kotip, Pak Nartik, Dari terima Ganses kasih semua banyak. ini Dari ya? Ganses semuanya luar sampai biasa. sampai saya bisa di sini, sampai detik ini, sampai sejauh ini pokoknya. Terima kasih banyak. Sampai akhirnya berkenalan dengan Nah, itu. Kalau berkenalan dengan Abang ini itu ya di Herlina itu tadi. dari Herlina Kebetulan merambah kan ke Ganses beliau tadi. leadernya katanya tadi. Meskipun kecil tapi leader loh ini. Gitu ya. Iya, jangan Leader diremehin. dalam rumah tangga juga ya. Nah, betul. Alhamdulillah. Alhamdulillah ya. Karena kalau jenengan nggak mau ngeliderin, banyak yang mau ngeliderin juga. Iyalah. Saya saja. Nah, gitu. Kebetulan kan begitu. memang beliau leadernya, jadi kan akhirnya yang kontak langsung dengan penyanyi kayak lagunya apa gitu kan, Iya. akhirnya kan sering komunikasi. Dari situ ya. Malah dia tuh dulu kalau telepon pasti bilang gini, Heeh. halo Mbak Eri Susan, lagunya apa buat besok gitu. Oh gitu ya, iseng-iseng berhadiah gitulah laki-laki ya. Oh seperti itu. Saya juga baru tahu. Oh gitu. Iya. Iseng banget ya. Tapi alhamdulillah ya, perjalanan karirnya setelah pelan-pelan hijrah ke Surabaya dan akhirnya memang benar-benar akhirnya diputuskan untuk stay di Surabaya waktu Iya, itu. alhamdulillah. Memang akhirnya kalau soalnya kan kalau bolak-balik terus ya nggak mungkin ya Mbak Lilin ya. Kan memang harus ada yang dipilih salah satu. Betul sekali. Oh, jadi dari Herlina terus merambah ke Ganses tadi ya karirnya yang bawa Iya. istilahnya. Setelah Tias Dewasa ini kan dua grup itu tadi yang mungkin akhirnya membawa arus sampai Surabaya sini. Betul sekali. Iya. Oh, seperti itu. Dan pada waktu itu Mas Oni setelah perkenalan dan akhirnya istilahnya klik, dua-duanya sudah ditembak dan dia bilang oke waktu itu. Dan kalau boleh tahu Mas Oni, Nggak langsung oke loh Mbak Lilin. nggak langsung oke ya dulu. Nggak. Jadi istilahnya waktu itu menyatakan cinta waktu itu yang istilahnya nembak ya anak zaman sekarang itu langsung iya gitu. Ya ora tuh Mbak Lilin. Oh, enggak ya? Ya enggak lah. Ya, Jual waktu itu mahal kan- dulu ya. Ya tuh. Oh, iya. Ya saya kan juga masih mikir-mikir dulu. Oh, waktu gitu. itu. Iya. Langsung iya terus kan iya tuh Mbak Lilin. Iya, karena Ya, cinta kan gimana memang gitu. belum seberapa tumbuh waktu Nah, itu ya. betul. Lebih fokus ke karir lah ya. Betul sekali. Jadi, cuman waktu itu waktu saya mikir-mikir dianya kan langsung gini. Apa itu? Ya kalau nggak mau ya saya nggak maksa. Gitu. Saya sendiri, alah kok sakno sih. Oh, gara-gara Tapi sakno karena itu tadi. kasihan. Iya, karena sakno tadi ternyata. Nggak apa-apa lah dicoba dulu aja. Oh, gitu dijalani, ya, Allah, gitu. dicoba. Akhirnya dijalan. Karena memang proses pengenalan dulu Mbak Iya, Lili, betul, saling betul. mengenal satu sama lain. Perjuangan. Perjuangan dan doa ya. Oke. Setelah hijrah ke Surabaya kayaknya lebih fokus ke karir waktu itu ya. Betul. Terus Jadi waktu itu alhamdulillah di Surabaya sih selain Herlina, saya juga sempat ikut beberapa orkes ternama juga di sini. Oh, Iya. alhamdulillah ya. Alhamdulillah waktu itu sempat ikut tur sama Om Sera. Sera. Itu Sera ya. Halo. Halo Pak Abah Soleh, Heeh. Cak Mo juga halo apa kabar teman-teman Sera semuanya, Mas Iya. Budrek dan lain-lain, Mas Ipan, semuanya musisi. Terus Terus selain selain Sera? Sera juga ada Monata juga dulu saya pernah ikut gabung. Iya. Kalau Monata ada Pak Gatot, halo Pak Gatot, Bu Mi juga halo, Bu Mintul, Bu Mintul. Halo. Lanjut. Iya, ya gitulah Mbak Lilin, dan orkes-orkes lainnya, elektron juga dulu. Wis tak jajali kabeh lah pokoknya Mbak Lilin. Gitu. Namanya kan kalau orang Jawa bilang kan saya hijrah dari Jember ke Surabaya kan ibarat orang itu kan babat alas tuh Mbak Lilin. Kalau orang Jawa bilang tuh babat alas, merintis. Iya. Merintis lagi dari nol kan saya di sini, karena kan memang hijrah apalagi dari kota kecil ke kota besar itu kan juga nggak gampang. Apalagi kan di sini juga persaingan penyanyi kan juga semakin ketat, Banyak artis semakin ketat banyak, ya. gitu. Iya. Iya. Jadi ya, alhamdulillah perjalanannya di Surabaya itu
langsung ketemu dengan grup-grup besar, alhamdulillah waktu itu ya. Iya. Ya meskipun istilahnya dalam perjuangan itu kan ketemu Mas Oni juga meskipun sama-sama di Surabaya kan juga pastinya jarang. Betul. Dan waktu itu juga nggak langsung, ya tadi mengatakan nggak langsung oke ke Mas Oni. Iya. Dan sekarang pertanyaan menuju ke Mas Oni. Mas Oni waktu itu kan berarti waktu di New Palapa awal itu Mas Oni sudah married apa belum? Sudah menikah apa belum? Belum. Waktu itu Belum. masih membujang ya. Iya, Istilahnya dua-duanya masih posisi berjuang. betul. Yang- Berjuang di jalannya sendiri. Yang Tias Asmara juga masih memperjuangkan karirnya. Iya. Yang Mas Oni juga memperjuangkan karirnya. betul. Dan alhamdulillah setelah itu Mas Oni di New Palapa masih bujangan. Di tengah perjalanan itu kan istilahnya karir itu kan masih harus lagi berbunga-bunga lah istilahnya ya. Dari nama itu kayak Tias masih muda belia, Mas Oni juga masih dengan usia muda. Terus memutuskan untuk menikah cepat kalau menurut saya, karena kan usianya juga masih sama-sama muda kan, masih sama-sama berjuang. Kenapa kok sudah yakin banget? Oke, klik aku menikah dalam kondisi masih dibilang masih semangatnya berjuang. Oke, klik aku menikah. Kenapa? Apa karena sudah merasa aku sudah menjadi orang yang mapan, atau segi materi aku sudah siap dan cukup, ngerasa sudah cukup? Apa alasannya kok tiba-tiba memutuskan menikah? Ya siapa aja cocok juga sudah. Oh gitu. Iya. Terus kan juga kita kalau terlalu berlama-lama pacaran kan juga nggak bagus. Oh. Jadi ya intinya kita lebih ke ibadah juga lah. Jadi lebih cepat lebih baik. Apa bukan karena aku sudah New Palapa dan karena gajiku besar, aku sudah mapan, nggak punya perasaan kayak gitu? Ya kalau masalah mapan sih saya tidak pernah merasa sudah baik. Kalau mapan tuh kan relatif Mbak Lilin Relatif, ya. Mbak. Gitu ya. Cuman lebih ke ini sih, kita kan memang kenal kan PDKT, intinya kan memang sudah lumayan Tujuannya lah. itu ya, tujuannya emang ke sana ya. Udah saling kenal, udah saling memahami satu sama lain, dan juga keluarga kan juga sudah Welcome. tahu, udah welcome. Terus keluarga juga sempet, apalagi kayak nenek, kakek itu, mbah itu kan memang mikirnya kan saya sudah hijrah ke sini, karirnya memang sudah di sini Di Surabaya. Jadi kalau apa ya, hubungan anak muda sama anak muda ini nggak cepet-cepet diresmikan gitu ya. dihalalkan tuh kan takutnya ada apa-apa Nah, gitu loh Mbak oke, Lili. oke, Makanya oke. waktu itu Aku tahu garis wes wong besarnya. podo-podo nang kono karirnya kan gitu, jadi wes gitu aja, segera Mantap. dihalalkan gitu aja. Betul. Jadi niatnya memang niat serius ya. Serius. Dan untuk keduanya ini boleh dibilang menikah muda dalam kondisi berjuang karir, mengorbankan istilahnya karirnya yang mungkin aku lagi berjuang tapi it's okay, aku nikah aja di usia muda ini, alhamdulillah. Dan untuk Tias Asmara sendiri dalam menikah muda, dalam perjuangan seperti itu, ada nggak rasa ketakutan ya? Karena apa? Notabene biasanya kalau seorang istri, seorang musisi itu kan sering ditinggal luar kota. Nah, itu perasaannya gimana? Karena ada nggak rasa-rasa cemburu, was-was karena ditinggal terlalu lama oleh sang suami? Kalau was-was tuh setiap istri manapun pasti ada Mbak Lilin ya. Ada Bukan ya. hanya kita entertain, orang pekerja kantoran pun itu kalau pas ditinggal suami, kerja kan istri di rumah kan pastilah ada perasaan gimana gitu kan, pasti ada. Cuman kalau saya sama ini Mas Oni. Mas Oni ini. Iya. Karena kan memang kita dulu kenal nggak langsung nikah kan nggak, jadi kan kita ya itu tadi Proses dulu. masa-masa kita saling memahami itu tadi sampai kita akhirnya ke jenjang pernikahan kan. Nah di situ kita kan saling memahami, jadi kita sama-sama saling tahu profesi kita. Kita kan memang satu profesi, kerjaan kita sama. Iya. Jadi ya gimana Mbak Lini ya, setelah menikah pun kita juga udah biasa akhirnya karena sudah sama-sama saling memahami profesi kita gitu. Iya, betul Jadi sekali. kayak perasaan cemburu atau apa ya pasti ada ya, cuman lebih ke gimana ya, wis biasa gitu nggak aja. terlalu Nggak mendominasi terlalu perpisahan betul ya, sekali. sudah saling percaya lah. Oh, itu Begitu. pas masa-masa sebelum pandemi, Nah, ya kan sering betul. berpisah. Iya. Tapi kalau sekarang kan masa-masa pandemi kayaknya banyak di rumah dan Lebih percaya lagi saya. percaya lagi betul Mas Oni. Dan kebetulan di studio kan di rumah kan ada studio.
Ya alhamdulillah studio kecil-kecilan wis pokoknya bisa buat berkarya gitu loh Mbak Lili. Nah itu tadi dari sebelum pandemi rasa cemburu itu sudah nggak ada Iya. karena sudah saling percaya meskipun jauh. Lah sekarang sudah ada studio sendiri dan masa pandemi banyak di rumah malah ketemu terus. Nah, iya. Aransemen lagu yang ini penyanyinya jadi satu ketemu terus nih ceritanya ya. Alhamdulillah. Ketemu terus. Tapi kalau studio banyak di handle sendiri ya Mas Oni ya. Dihandle sendiri. Didoakan aja mudah-mudahan nggak bosen ya. Kan ketemu terus soalnya. enggak Terus. insya Allah enggak. Insya Allah enggak ya. Tapi kalau ada rasa-rasa bosen itu kayaknya biasa. Biasa, Karena ya. apa? Karena memang pasangannya wajahnya biasa-biasa aja. Biasa-biasa aja. Enggak luar biasa wajahnya, jadi agak bosan-bosan sedikit nggak apa-apa. Tapi kalau pandemi ini karena tiap hari ketemu ya Mbak Lili ya, jadi rasa kangennya tuh kayak kurang. Enakan waktu dulu kan jarang ketemu jadi kangen-kangen. Oh gitu ya. Terus kalau keuangan pandemi ini kan gimana? Wah kalau ngomongin keuangan sih, Ya, alhamdulillah. alhamdulillah agak Agak apa? agak gimana? Lumayan lah. Sering Lumayan. menyekolahkan akhirnya. Berarti agak Betul. seret ya. Ah. Sama berarti ya. Sama. Tapi keluhan-keluhan semua teman-teman, insya Allah sesama seniman Kita sama nggak kok sendiri yang lah, dikeluhkan. semuanya juga kena dampaknya kan. Betul sekali. Kita bersyukur aja lah Mbak Lilin, yang penting sehat itu kan yang paling utama. Rezeki bisa dicari gitu aja. Ya begitu teman-teman, kebetulan Mas Oni Antono ini kan ada studio sendiri di rumah. Jadi saya ikut mempromosikan sedikit ya. Boleh. Jadi untuk teman-teman yang mau bikin lagu, aransemen musiknya, terus kalau mau rekaman-rekaman seperti itu boleh langsung kontak ke Mas Oni Antono sendiri yang kebetulan rekodnya namanya Arjuna Record. Jadi boleh masa-masa pandemi ini kan kayaknya semakin banyak itu ya aktivitas di rumah, mungkin Betul. aktif di YouTube dan lain-lain. Jadi Iya. teman-teman semuanya kalau yang mau aransemen lagu, bikin lagu, terus yang mau rekaman langsung saja ke Arjuna Record, kontaknya langsung ke Mas Oni Antono. Oke. Oke, itu tadi kita sudah ngobrol-ngobrol. Iya. Terima kasih kalau Mas Oni Antono ada agak dikesampingkan semenjak ada yang cantik. Biasa Di dikesampingkan dia. Biasa. Nggak apa-apa, sudah biasa. Dan juga terima kasih untuk keduanya yang Ya, sudah bersedia sama-sama. hadir. Terima kasih untuk mau ditanya-tanya. Ya. Karena apa? Karena ya yang request Mas Oni Antono penggemarnya banyak. Alhamdulillah. Pengen tahu latar belakangnya. Saya kadang kalau jalan sama dia suka kesel. suka kesel ya. Apa Padahal itu? kan kalau jalan ke mall atau Nah. jalan kemana, apalagi kan kadang dia kan pernah itu Mm-mm. nganterin saya nyanyi kalau pas waktu lagi longgar ini nggak ada Iya. job dulu waktu masih belum pandemi. Heeh. Yang dilihat orang tuh malah dia bukan saya. Oh gitu ya. Iya. Mas minta fotonya. Loh lah mungkin sing berayu-ayu jare sing dijak foto sing sebelah. Malah yang sebelahnya ya, Iya. malah pengantarnya. Nah, Luar gitu. biasa Gimana coba sekali. nggak kesel. Kayaknya Alhamdulillah. boleh dibilang Mas Oni ini kecil-kecil cabai rawit. Nah, Mas Yokon Brai koyo opo didelok tetep Oni Antono. Nah, Nah, itu Cabai tadi. rawit. Oke teman-teman semuanya, itulah rasa penasaran Anda mungkin sudah terjawab toh dengan sosok Mas Oni Antono itu seperti apa dan Sosoknya seperti sosok ini. pasangannya Kayak yang apa? selalu mensupport sampai Mas Oni Antono itu sedemikian rupa dengan karya-karyanya yang luar biasa. Itu ada sosok Tias Asmara juga di belakangnya. Jadi ada nggak sebelum kita berpisah mungkin ada pesan-pesan khusus dari Mas Oni ke penggemarnya atau ke para juniornya atau rasa terima kasih yang kepada orang yang telah berjasa kepada Mas Oni? Ntar gantian tanyanya ya kita ya. Ke Mas Oni dulu, monggo dijawab Mas Oni. Untuk pertama saya terima kasih ke kedua orang tua saya, ke seluruh saudara-saudara saya, orang kanan kiri saya, tetangga-tetangga saya semua yang ada di kanan kiri. Serius loh ini Mas. Serius ya. Semua orang yang sudah yang ikut mengantarkan saya, bukan berarti saya sudah terlalu di atas, bukan, cuman sejauh ini terutama buat Bunda Juwana sama Ayah Slamet dan rekan-rekan yang lain, Pak Lapa, lu terus kalau untuk di junior sih maksudnya semangat aja lah, semangat, pantang menyerah, belajar terus, kita berkarya terus, walaupun pandemi kita harus tetap semangat. Oke?
Itulah pesan-pesan dari Mas Oni. Kalau ke Mbak Tias sebelum berpisah ini pertanyaannya agak beda. Ya. Kalau saya pengen tanyanya ke Tias Asmara ini untuk kedepannya, rencana-rencana ke depan ini berdua, ada rencana besar apakah setelah ini ke depannya ini? Kalau rencana sih tetap berkarya aja Mbak Lilin ya. Jadi meskipun pandemi tetap berkarya terus kitanya. Jadi waktu di rumah itu nggak sia-sia ya. Dan mudah-mudahan kita semuanya bisa melewati masa pandemi ini ya. Ya Allah. Jogja pandang rame mana yang dulu Mbak Lilin? Itu tadi yang selalu terngiang di pikiran kita kala berdoa ya. Oke, Mas Oni Antono matur suwun sangat atas waktunya. Tias Asmara juga matur suwun sangat. Mudah-mudahan langgeng selalu. Mudah-mudahan karirnya sukses. Rezeki semakin lancar. Dan kembali saya ucapkan terima kasih atas semuanya karena bersedia diundang ke Lilin TV. Oke, sama-sama. Oke teman-teman, itulah tadi obrolan kita dengan Mas Oni Antono dan beserta pasangan setianya Tias Asmara. Terima kasih teman-teman sudah menyaksikan acara ini dari awal sampai akhir. Yang belum subscribe, kita tunggu subscribe-nya. Yang sudah subscribe, terima kasih banyak. Mudah-mudahan kita bisa berjumpa di lain kesempatan. Dan mohon maaf bila pada pertemuan hari ini ada salah dan kurangnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.